Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Filipi pasal 3 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita merenungkan satu renungan yang sangat indah dengan tema mencintai apa yang dicintai Tuhan. Sejak kecil atau sejak anak sekolah minggu, kita sudah diajarkan tentang prinsip-prinsip atau hal mendasar dari apa yang Tuhan mau dan yang tidak Tuhan inginkan kita lakukan. Mulai dari sekolah minggu, kita diajarkan cara mengasihi Allah, mengasihi sesama melalui 10 hukum Taurat. Di rumah, di gereja, atau mungkin juga di sekolah. Didikan orang tua akan mengikuti hal tersebut, dan didikan para guru sekolah minggu atau sahabat juga demikian. Namun saat ini kita melihat realitas yang berbeda. Saya yakin kita juga merenungkan hal ini, bahwa apa yang kita imani selama ini, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ajarkan selama ini seakan-akan bertentangan dengan apa yang sering kita lihat di media sosial atau yang terjadi dalam realitas pergaulan kita. Kejahatan sekeji apapun, tak mengapa, selalu ada yang mendukung. Perilaku sejahat apapun, selalu ada pendukungnya dengan mengatakan tidak apa-apa. Atau orang berkata ini hanya cobaan dari Tuhan. Atau justru kita melihat orang yang melakukan kejahatan, justru itu yang merasa sebagai korban. Dan korban dijadikan sebagai pelaku. Seakan-akan kita bertanya, Tuhan, mana yang benar? Atau mungkin juga banyak orang yang jadi ragu, sebenarnya mana yang harus aku lakukan? Ketika di sana pendukungnya banyak, ketika di sini pendukungnya semakin sedikit, ketika semakin banyak orang yang berkata, itu sudah zamannya sekarang loh, pergaulan yang tidak baik, kamu ketinggalan zaman, masa masih seperti itu? Tapi orang-orang yang beriman akan selalu diingatkan tentang apa yang Tuhan mau, dan apa yang Tuhan mau tidak akan pernah berubah oleh karena zaman yang berubah. Firman Tuhan menekankan tentang cara pandang yang benar atau cara pandang. Hal yang seperti ini perlu ditekankan kepada orang-orang beriman. Kita tidak mungkin memandang hal baik apa yang keji bagi Tuhan. Kita tidak mungkin menganggap tidak baik ketika Tuhan berkata itu baik. Kita tidak mungkin mencintai dua hal yang berbeda. Mencintai apa yang Tuhan cintai dan mencintai apa yang Tuhan benci. Apalagi sampai menganggap sebuah keuntungan dari hal-hal yang tidak baik. Apalagi sampai menyebutnya sebagai berkat. Aku mendapatkan berkat loh, padahal kita tahu itu korupsi. Aku mendapatkan berkat loh, padahal kita tahu itu hasil berjudi. Misalnya saat ini sedang Piala Dunia, orang bertaruh, tiba-tiba dia berkata, terima kasih Tuhan, aku menang taruhan. Apalagi orang-orang berkata, wah kau hebat ya, menang taruhan. Bukan berarti karena orang berkata kita hebat, itu Tuhan setuju. Bukan berarti karena dunia berkata kita hebat, itu berarti Tuhan setuju. Tidak demikian. Pertobatan itu 100% atau 180 derajat. Terjadi perubahan cara pandang dan melihat kebiasaan yang terjadi. Orang beriman tidak akan mungkin mencintai dua hal yang bertentangan. Dia mencintai kebaikan
dan juga kejahatan. Itu tidak mungkin. Orang beriman tidak akan pernah berkompromi terhadap hal-hal yang Tuhan minta, terhadap hal-hal yang Tuhan tetapkan. Kehidupan Paulus sebagai orang Farisi itu kehidupan yang baik pada zamannya. Bagaimana tidak? Dia menjadi patron bagi orang Farisi karena dia sudah melakukan hukum Taurat dengan baik, setidaknya sesuai dengan standar Farisi. Dia disunat, dia melakukan tradisi. Hal itu membuat dia seperti diawang-awang, menjadi orang hebat di kalangan orang Farisi. Tetapi setelah Paulus mengenal Yesus, terjadi perubahan yang radikal, yang mendasar bagi dia, bahwa dia tidak menganggap itu sebagai kehebatan, dia tidak menganggap itu sebagai prestasi atau kebaikan. Bahkan dia menyebutnya dengan kata yang sangat kasar, sampah. Apa yang dahulu kuanggap sebagai kebaikan, sekarang itu sebagai sampah. Segala sesuatu disebut sampah. Mengapa? Apa sudah lalu itu sudah berarti salah? Sebenarnya tidak. Tapi bagi Paulus, segala sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan itu adalah sampah. Kata sampah berarti tidak berguna dan harus dibuang. Dan Paulus tidak akan kembali terhadap masa lalu itu. Sahabat rohani, bagaimana kita memandang kebiasaan-kebiasaan yang demikian saat ini? Apakah kita akan berkata itu sudah zamannya? Kita berkata tidak apa-apa masih manusia, tidak apa-apa Tuhan akan mengerti? Atau kita akan berkata seperti Paulus, bagiku itu adalah sampah, bagiku itu adalah kebencian. Itulah mengapa mengikut Tuhan harus dilakukan dengan iman, bukan dengan pandangan mata atau hitung-hitungan manusia. Mengikut Tuhan berarti meninggalkan hal duniawi, atau mengikut Tuhan berarti membenci apa yang Tuhan benci, mencintai apa yang Tuhan cintai. Dari prinsip ini, maka kita harus mengubah cara pandang kita terhadap apa yang dikatakan itu zamannya. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai, mencintai dengan cara Tuhan mencintai, mengasihi semua yang Tuhan kasihi, termasuk seluruh ciptaan. Kita tidak perlu belajar mencintai, tidak. Kita tidak sedang melatih diri mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Itu tidak mungkin. Karena itu kita akan menipu diri kita. Tapi mari kita biarkan Tuhan yang mengendalikan hati keseluruhan hidup kita. Mari biarkan Dia mendiami hati kita seperti sedia kala. Maka percayalah, kita akan tahu apa yang akan kita cintai. Kita akan tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hidupi. Tanpa diingatkan, seseorang akan tahu bahwa aku harus melakukan ini. Tanpa ditegur, seseorang akan tahu bahwa ini harus ditinggalkan. Kita tidak perlu belajar cara mencintai, tapi membiarkan Dia menuntun kita, mengajari kita hari demi hari, maka pertumbuhan kita juga akan mengikuti apa yang kita imani. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus adalah tantangan yang sedang dirasakan oleh jemaat Filipi. Mereka seakan-akan berkata, yang lalu itu masih enak kok, yang lalu itu tidak harus kita tinggalkan. Betul, yang lalu itu tidak harus kita tinggalkan selama tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau itu sudah mengganggu, maka harus kita tinggalkan. Manusia tidak mungkin tunduk kepada Tuhan yang berbeda di waktu yang bersamaan. Sekali kita mengikuti Tuhan, maka tinggalkan yang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman yang begitu indah dari Rasul-Mu Paulus, yang meninggalkan dan membenci segala hal yang dahulu dia anggap sebagai kesenangan. Biarlah kiranya kami juga mencintai hal yang sama. Apa yang Tuhan cintai, yang Tuhan pelihara. Biarlah itu menjadi tugas kami, kecintaan kami. Kami membenci apa yang Tuhan membenci. Kami mengikuti Tuhan dengan segala yang Tuhan perintahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan. Dalam memulai kegiatan kami satu hari ini, biarlah kiranya kami mengerti, menyadari apa yang seharusnya kami lakukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.